Halo semua, selamat berjumpa dalam pembelajaran pertama fisika di kelas 11. Dalam video berikut, kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Di kelas 10, kalian telah mempelajari gerak melingkar beraturan. Misalnya, ada sebuah benda yang bergerak dalam lintasan melingkar dari posisi 1 ke posisi 2. Maka kalian sudah mengenal istilah-istilah seperti sudut atau theta, kecepatan sudut atau omega, jari-jari atau R, percepatan tangensial atau A, dan percepatan sentripetal atau ASP. Istilah-istilah tersebut akan kita gunakan kembali dalam gerak rotasi, ditambah beberapa istilah lain yang akan kalian pelajari lebih lanjut dalam subbab ini. Dalam subbab dinamika rotasi, kita akan membahas apa yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak rotasi. Bumi kita berputar pada porosnya, seperti terlihat dalam animasi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya disebut gerak rotasi. Gerak rotasi didefinisikan sebagai gerakan benda yang berputar terhadap suatu poros. Benda-benda lain yang mengalami gerak rotasi adalah roda, pintu yang berputar terhadap engsel, bola menggelinding, katrol, yoyo, fidget spinner, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Benda-benda tersebut dapat mengalami gerak rotasi akibat adanya momen gaya atau torsi. Torsi disimbolkan sebagai tau. Secara matematis dirumuskan sebagai hasil kali gaya dan lengan momen. Lengan momen merupakan jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis gaya. Pada ilustrasi gambar berikut, dapat dilihat bagaimana cara menentukan lengan momen. Harap diingat baik-baik bahwa lengan momen adalah jarak tegak lurus. Jadi, sudut yang dibentuk oleh garis gaya dan lengan momen harus 90 derajat. Maka berdasarkan ilustrasi tersebut, yang digunakan sebagai lengan momen adalah L. Satuan torsi menyesuaikan dengan persamaan matematikanya. Karena torsi adalah hasil kali gaya dan jarak, maka satuan torsi adalah Newton kali meter atau sering disingkat N besar dan M kecil. Torsi merupakan besaran vektor, artinya torsi memiliki besar dan arah. Perhatikan arah putaran jarum jam berikut. Jarum jam berputar seperti tanda panah yang tergambar. Jika torsi merotasikan benda searah jarum jam, maka torsi diberi tanda positif. Sedangkan jika torsi merotasikan benda berlawanan dengan jarum jam, maka torsi diberi tanda negatif. Inilah perjanjian tanda yang kita gunakan untuk menentukan arah torsi. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas bersama-sama contoh soal tentang torsi. Gambar berikut menunjukkan beberapa gaya yang bekerja pada sebuah batang. Hitunglah resultan torsi yang bekerja pada batang terhadap titik A. Beberapa gaya yang bekerja pada batang membentuk sudut tertentu, yaitu gaya 90 Newton, gaya 80 Newton, dan gaya 70 Newton. Maka untuk mempermudah menentukan jarak lengan momen, gaya-gaya yang tidak tegak lurus atau sejajar dengan batang akan diuraikan menjadi komponen-komponen gaya terhadap sumbu X dan Y.
Kita tinjau gaya-gaya yang ada satu persatu untuk menentukan mana yang perlu diuraikan dan mana yang tidak. Gaya 90 Newton bekerja tepat di titik acuan rotasi, yaitu titik A. Artinya, gaya 90 Newton tidak memiliki jarak lengan momen terhadap titik A, sehingga torsi yang dihasilkannya sama dengan 0. Maka gaya 90 Newton dapat diabaikan dalam menghitung resultan torsi terhadap titik A. Gaya 60 Newton sudah sejajar dengan sumbu Y, maka gaya 60 Newton tidak perlu diuraikan. Gaya 80 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, maka gaya 80 Newton perlu diuraikan. Arah penguraian gaya 80 Newton harus memperhatikan arah panah yang menunjukkan arah gaya. Pada gambar, gaya 80 Newton berarah ke kanan atas. Maka, arah penguraian gaya 80 Newton adalah ke kanan untuk sumbu X dan ke atas untuk sumbu Y. Penguraian gaya 80 Newton pada sumbu X dihitung dengan persamaan 80 dikali cos 37 derajat, di mana cos 37 derajat mendekati 0,8, sehingga hasilnya adalah 64 Newton. Kalian sudah mempelajari hal ini di kelas 10 dalam bab hukum Newton dan juga dalam bab vektor. Pada sumbu Y, arah penguraian gaya 80 Newton ke atas dan dihitung dengan persamaan 80 dikali sin 37 derajat. Sin 37 derajat mendekati 0,6, maka hasilnya adalah 48 Newton. Gaya 70 Newton berarah ke kiri atas. Maka, arah penguraian gaya 70 Newton adalah ke kiri untuk sumbu X dan ke atas untuk sumbu Y. Penguraian gaya 70 Newton pada sumbu X dihitung dengan persamaan 70 dikali sin 37 derajat. Sin 37 derajat mendekati 0,6, maka hasilnya adalah 42 Newton. Sedangkan pada sumbu Y dihitung dengan persamaan 70 dikali cos 37 derajat. Cos 37 derajat mendekati 0,8, maka hasilnya adalah 56 Newton. Gaya yang terakhir adalah gaya 50 Newton. Garis gaya 50 Newton tepat melewati titik A. Artinya gaya 50 Newton tidak memiliki jarak lengan momen terhadap titik A. Maka gaya 50 Newton dapat diabaikan karena torsi yang dihasilkannya terhadap titik A sama dengan 0. Untuk menghitung resultan torsi terhadap titik A, kita perlu memilih dulu gaya-gaya mana saja yang menghasilkan torsi terhadap titik A. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa gaya 90 Newton dan gaya 50 Newton tidak menghasilkan torsi terhadap titik A, atau torsinya sama dengan 0. Selain kedua gaya tersebut, gaya 64 Newton dan gaya 42 Newton pun tidak menghasilkan torsi terhadap titik A. Penyebabnya adalah garis gaya kedua gaya tersebut tepat melewati titik A. Maka, keduanya tidak memiliki jarak lengan momen terhadap titik A. Sekarang, mari kita menghitung resultan torsi terhadap titik A sambil menentukan jarak lengan momen masing-masing gaya yang menghasilkan torsi. Torsi atau tau sama dengan 60 dikali 0,5 L. Di sini jarak tegak lurus dari gaya 60 Newton terhadap titik A adalah 0,5 L. Kemudian 60 Newton menyebabkan batang ini berotasi searah jarum jam terhadap sumbu rotasi di titik A. Maka tandanya positif. Gaya yang kedua adalah gaya 48 Newton. Kita kalikan dengan 0,5 L juga, sebab di sini jarak tegak lurusnya 0,5 L terhadap titik A. Dan gaya 48 Newton
menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam relatif terhadap sumbu rotasi di titik A. Akibatnya tandanya negatif. Kemudian, gaya 56 Newton di sini. Ini pun menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam ketika sumbu rotasinya berada di titik A. Maka, tanda torsi yang dihasilkan oleh gaya 56 Newton adalah negatif. Kemudian, jarak tegak lurus dari gaya 56 Newton terhadap titik A adalah keseluruhan panjang batang atau L. Hasil perkaliannya adalah 30L dikurang 24L dikurang 56L. Maka, resultan torsi yang dialami oleh batang ini saat dia berputar di sumbu rotasi di titik A adalah negatif 50L Newton meter. Tanda negatif di sini artinya akibat seluruh gaya yang bekerja di sini, jika sumbu rotasinya ada di titik A, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi sekali lagi mohon diingat bahwa tanda negatif berarti resultan torsi memiliki arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam, atau batang akan berputar berlawanan arah jarum jam jika sumbu rotasinya berada di titik A. Hubungan antara torsi, momen inersia, dan percepatan sudut dapat diperoleh dari penggabungan persamaan hukum kedua Newton untuk gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dan persamaan torsi, yaitu tau sama dengan F dikali L. Dari penggabungan kedua persamaan tersebut, didapatlah persamaan tau sama dengan I dikali alfa. Tau adalah torsi, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Menghitung momen inersia sangat sulit dan membutuhkan bantuan persamaan kalkulus. Maka, untuk menyederhanakan proses perhitungan, berikut disajikan persamaan momen inersia untuk beberapa benda umum. Yang pertama adalah silinder pejal yang diputar melalui pusat. Yang kedua, silinder tipis berongga diputar di sumbu simetri. Yang ketiga, silinder tebal berongga diputar di sumbu simetri. Yang keempat adalah silinder pejal diputar di sumbu simetri. Yang kelima, batang diputar di pusat. Yang keenam, bola pejal diputar di sumbu simetri. Ketujuh, kulit bola diputar di sumbu simetri. Silinder tipis berongga diputar di pusat adalah yang kedelapan. Persamaan-persamaan ini wajib kalian hafalkan. Dan sebetulnya kalian juga bisa melihat persamaan-persamaan ini di buku pegangan yang kalian gunakan. Ada sedikit tambahan untuk persamaan-persamaan tersebut. Jika sumbu rotasi tidak di pusat massa, maka berlaku I sama dengan I saat benda berputar atau berotasi di pusat massa, ditambah dengan M dikali D kuadrat. M adalah massa benda, dan D adalah jarak pusat massa ke sumbu rotasi yang baru. Contoh soal untuk momen inersia dan gerak rotasi akan dibahas di video selanjutnya.